capek, terus badannya kayak terasa lebih berat gitu. Oh, begitu ya. Paham. Makasih ya udah mau cerita jujur di sini. Sebelum ngobrol lebih lanjut, kakak mau tahu nih data-data kamu. Nama kamu Alia kan? Ya kak. Usia kamu berapa? Usia aku 16 tahun. 18 tahun. 16 tahun. Kalau boleh tahu tinggi badan Alia berapa nih kan? Kalau tinggi badan aku terakhir kali ngukur itu di 170. 170 ya. Berat badan Alia? Kalau berat badan itu di 81 kilo. 81. Oke, makasih ya udah cerita. Kalau tadi kan kamu cerita kamu udah capek gitu, berat badan juga berat gitu. Kira-kira kapan kamu merasa seperti itu? Kayaknya sih pas baru awal naik SMA sih kak. Dulu sih badanku lebih besar, tapi belakangan ini kayak lebih berat gitu kak. Oh, selain capek ada keluhan lain nggak Alia di Alia rasain selama ini? Misal kayak sakit-sakit di bagian tertentu gitu ada? Kalau aku sih kak, kalau misalnya kalau untuk lama jalan gitu kan, habis itu kalau untuk berdiri lebih lama gitu sih, aku bagian lutut aku sih kak yang sakit sama bagian pergelangan kaki gitu. Oh, gitu ya. Aku ngerti itu memang biasa terjadi kalau misalnya berat badan itu lebih berat. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau kita mulai rutin bergerak dan makan yang lebih seimbang, itu biasanya keluhan itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Kalau misalnya soal pergaulan di pertemanan Alia, masih sering main nggak bareng teman-teman di sekolah gitu? Kalau jujur ya kak, aku belakangan ini tuh jadi kayak lebih males gitu kak, takut diejek juga sih kak. Kadang aku merasa kayak beda gitu, badan aku lebih besar dibandingkan teman-teman aku. Gitu ya. Sendiri rasanya, aku ngerti banget kok perasaan kamu. Tapi percaya ya, penampilan lo itu nggak menentukan nilai Alia sebagai teman. Banyak kok pasti bakal tetap support Alia kayak misalnya kakak. Dan hal itu udah hebat banget tadi udah mau datang dan cerita di sini. Itu langkah yang pertama yang besar banget. Kakak bangga banget sama kamu. Makasih ya kak. Setelah Alia ngomong gini ke kakak kayaknya lega gitu, sedikit lebih lega. Bagus banget. Perubahan itu memang nggak perlu langsung besar Alia. Kita mulai bareng-bareng ya, sedikit demi sedikit. Kakak di sini mau bantu kamu dan ingat kalau Alia merasa sedih itu bisa datang ke kakak dan cerita apa aja kakak. Jangan dipendam ya. Nah soal makan itu sehari-hari biasanya Alia makannya gimana? Kalau aku sih pagi nggak suka makan pagi sih kak, sarapan gitu aku nggak suka. Terus pas siangnya aku selalu kayak beli jajan-jajanan gitu di sekolah, kayak jam gitu. Terus aku kalau mau makan gitu makan nasi sih aku ke malam gitu kak. Jadi sarapannya sering kelewat ya. Terus Alia suka ngomel-ngomel juga nggak? Kalau ngambil sih aku suka ini kak, kayak makan jajan-jajanan kemasan itu kayak keripik. Terus aku suka minumnya tuh kayak minuman boba-boba. Oh, seperti itu ya. Oh, ngerti. Kadang kalau capek belajar ngemil itu kayak temen ya. Terus kalau misalnya olahraga, Alia biasanya ada kegiatan fisik apa? Kalau untuk kegiatan fisik sih aku kadang pas jam pelajaran olahraga aja sih kak. Itu pun kalau udah itu aku ngos-ngosan gitu kayak kecapean gitu sih kak. Oh, seperti itu ya. Gak apa-apa ya, kamu udah keren banget ngobrol soal ini. Mulai itu nggak harus besar gitu. Nah, misal coba kalau misalnya Alia mau rutin sarapan dengan bisa dari roti gandum atau susu. Kalau misal sore Alia bisa jalan-jalan gitu 15-20 menit setiap hari dengan konsisten. Dari yang kakak hitung tadi, MT kamu, indeks massa tubuh itu, kamu itu masuk kategori obesitas, tapi nggak apa-apa. Obesitasnya obesitas ringan. Jadi kita bisa mulai dikit-dikit dengan jalan kaki sore-sore atau pagi-pagi atau setiap hari Sabtu atau Minggu gitu 15-20 menit keliling kompleks. Tapi konsisten. Kamu mau coba? Mau sih kak, aku juga kepengen gitu kayak teman-teman aku yang hidupnya sehat. Bagus banget Alia. Nanti kita bisa buat target mingguan gitu. Santai tapi konsisten. Kalau ada apa-apa, Alia bisa cerita kapan aja. Kita bareng-bareng kok di proses ini. Nah, tadi kan Alia bilang sarapan juga jarang, makanan juga belum makanan yang baik gitu. Nah, kita coba dari porsi pakai konsep isi piringku. Nah, jadi dalam satu piring itu setengahnya itu ada sayur, buah, seperempat nasi, dan seperempat lauk kayak ayam, ikan, tahu atau tempe gitu. Kalau untuk sarapan
misal kalau Alia nggak mau makan berat, Alia bisa pakai nasi dikit aja, terus tambah telur rebus, sayuran gitu, dan buahnya tuh Kak bisa papaya atau pisang. Nah kalau siang lebih lengkap lagi ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya gitu. Dan malam hari itu makanannya tetap sama, tapi kurangin porsinya sedikit aja di menu dan siang. Nah kalau mau ngemil, coba kamu sering di sekolah gitu ganti ngemilnya tuh dengan rujak, jadi buah-buahan gitu, atau pakai yogurt yang rendah gula, atau bisa kacang rebus. Boleh banget kok ngemil, tapi dengan ngemil yang lebih sehat. Kira-kira nih Alia mau mulai perubahan dari mana dulu nih? Misalkan sarapan rutin, cemilan sehat, atau mulai jalan-jalan kaki gitu? Kalau aku sih Kak, aku tuh kepengennya dari sarapan pagi dulu ya Kak, supaya aku lebih semangat gitu untuk sekolah. Bagus banget Alia. Kakak percaya? Pasti Alia bisa. Makasih banyak ya Kak, aku jadi lebih semangat untuk melakukan hidup sehat. Jadi kakak mau kasih contoh nih gimana sih tips mengatasi obesitas. Nah dengan pertama dengan pola makan yang baik dulu, kamu kurangin jadi makanan kayak lemak, tinggi gula, atau makanan junk food gitu selama di sekolah ataupun di rumah. Nah selanjutnya itu mulai konsumsi banyak protein, dengan protein nabati atau hewani, dengan tempe, tahu, atau ikan gitu, dengan porsinya tuh sedikit tapi sering. Selanjutnya kalau kamu mau dengan jalan, kamu bisa lakukan dengan 10-15 menit di keliling kompleks saja setiap hari Jumat atau weekend gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sedikit-sedikit lama-lama konsisten. Nah terus dari jalan-jalan ringan tersebut kamu bisa tuh mengurangi sakit di pergelangan kaki kamu, di lutut kamu gitu. Tapi gak apa-apa, jangan kok langsung digas lama-lama jalan kakinya, gak apa-apa, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya udah terasa sakit, jalan sedikit lama, udah gak apa-apa, berhentikan aja, besok lanjut lagi. Seperti itu ya Alia, seperti gambar ini. Iya Kak. Oke, terima kasih Alia udah mau cerita dan datang di sini. Terus kakak mau nunjukin ini nih, jurnal mingguan. Jadi dari sini kakak mau kasih kamu jurnal mingguan di mana kamu akan menulis apa aja yang kamu makan selama 1 hari atau 2 hari atau selama seminggu di sini. Jadi nanti kamu tulis makanan kamu, terus olahraganya berapa menit atau berapa hari sekali, seperti itu. Jadi nanti 2 minggu kemudian kamu kasih saya apakah metode ini cocok untuk kamu. Kalau menurut kamu ini tidak cocok untuk kamu, kita nggak apa-apa, kita tukar ganti dengan metode yang lain atau cara yang lain di kedepannya harinya. Oke, terima kasih Alia udah mau datang dan cerita di sini. Kakak bangga banget sama kamu dan mau cerita dan datang di sini. Yang penting kamu konsisten dan mau mulai ya. Kalau mau butuh teman cerita atau apapun bisa dengan kakak kapan saja. Ingat ya, satu langkah kecil itu tetap ada kemajuan. Dan kakak yakin kamu pasti bisa. Semangat. Ya, makasih ya Kak. Terima kasih ya.